Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Subelo Wiono, SH MPD, perkenalkan nama saya Bintang Titropan dengan NPM 22.413. Di sini saya akan mempresentasikan tentang antropologi hukum. Antropologi hukum lahir sebagai studi kooperatif untuk memahami keberagaman sistem hukum dan norma sosial dalam berbagai kebudayaan di dunia melalui pendekatan etnografis. Terus pengertian antropologi hukum merupakan spesialis dari antropologi budaya yang mengamati perilaku manusia khususnya yang berkaitan dengan aturan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi hukum menurut tata bahasa dan para sarjana. Secara tata bahasa, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah adalah ilmu tentang manusia. Terus saya ini akan menjelaskan yang menurut para sarjana, yaitu ada dua. Yang pertama ada Kodjaraningrat, yaitu antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Yang kedua di sini ada Theo Ihromi, yaitu menitik beratkan antropologi pada studi tentang manusia dalam berbagai dimensi, termasuk perilaku dan organisasi sosialnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi fisik. Fokus utamanya adalah memahami manusia sebagai makhluk biologis. Ilmu ini melihat manusia dari sudut pandang evolusi dan variasi fisik yang muncul akibat adaptasi lingkungan selama jutaan tahun. Yang A, paleontologi manusia. Ini adalah studi tentang asal-usul manusia, penelitian menggunakan fosil untuk merekonstruksi garis keturunan manusia dari primata purba hingga menjadi Homo sapiens. Tujuannya yaitu mencari tahu kapan manusia mulai berjalan tegak, bagaimana ukuran otak berkembang, dan bagaimana pola makan purba memengaruhi bentuk rahang kita. Yang B ada somatologi, yaitu kajian tentang variasi fisik manusia yang masih hidup saat ini, yaitu fokus mengamati perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hingga struktur tulang antar kelompok manusia, yaitu ras. Yang C ada genetik populasi, mempelajari bagaimana sifat-sifat biologis seperti golongan darah atau kerentanan terhadap penyakit tertentu diwariskan dalam suatu bentuk masyarakat. Hubungannya dengan hukum adalah sangat berguna dalam antropologi forensik, misalnya untuk mengidentifikasi korban kejahatan atau menetapkan hubungan kekeluargaan, yaitu tes DNA. Yang kedua, di sini ada antropologi budaya. Fokus utamanya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jika antropologi fisik membahas wadahnya tubuh, maka antropologi budaya membahas isinya, gagasan, aturan, dan perilaku. Yang A, antropologi prasejarah, mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal tulisan. Metodenya adalah menganalisis artefak atau alat bantu tembikar bangunan kuno. Hubungannya dengan hukum yaitu membantu kita memahami asal-usul hukum tak tertulis atau norma paling awal tentang kepemilikan lahan dan bagaimana peran gender. Yang B ada antropologi linguistik, mempelajari bagaimana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan cerminan budaya. Pentingnya dalam hukum adalah hukum sangat bergantung pada terminologi, bagaimana sebuah masyarakat mendefinisikan keadilan atau pelanggaran dalam bahasa mereka akan sangat memengaruhi cara mereka menghukum seseorang. Yang C ada etnologi.
Ini adalah inti dari antropologi budaya, yaitu mempelajari asas-asas kemanusiaan melalui perbandingan berbagai budaya di dunia. Pola pikirnya yaitu mengapa suku di dalam pedalaman Amazon memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan masyarakat di Jawa. Etnologi mencari pola umum dari keberagaman tersebut. Ya, di sini ada manfaat antropologis hukum. Ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dasar pembentukan peraturan yang sesuai dengan nilai masyarakat lokal. Yang kedua ada membantu pembaruan hukum nasional berbasis kearifan lokal. Yang ketiga ada menjelaskan konflik antara hukum negara dan hukum adat. Yang keempat ada menyediakan data empiris untuk membuat kebijakan. Yang terakhir ada mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ya, di sini antropologi hukum bekerja sebagai jembatan bagi ilmu lain. Yang pertama ada sosiologi hukum, yaitu berfokus pada struktur sosial hukum. Yang kedua ada hukum adat, memberikan metode ilmiah untuk memvalidasi aturan-aturan tidak tertulis. Yang ketiga ada filsafat hukum, menanamkan paham relativisme hukum bahwa keadilan di satu tempat bisa berbeda definisinya di tempat lain. Yang selanjutnya ada kriminologi, melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran pasal tapi sebagai perilaku yang dipengaruhi konteks budaya. Selanjutnya ada politik hukum, memberi masukan dalam membentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan lokal. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, ia memberi warna pada filsafat hukum agar kita tidak kaku. Ia juga membantu kriminologi memahami bahwa apa yang dianggap salah di satu budaya mungkin punya penjelasan sosial yang mendalam di budaya lain. Kesimpulannya, antropologi hukum berfungsi untuk memahami hukum bukan sekedar teks peraturan, melainkan sebagai bagian dari kebudayaan manusia yang dinamis, beragam, dan berakar pada kearifan lokal. Sekian penjelasan tentang antropologi hukum. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.